Halo teman-teman, kali ini saya akan share cara hidup tenang walaupun kita tidak bayar tagihan pinjaman online. Nah, video ini khusus saya buat teman-teman yang sekarang pusing bayar tagihan pinjaman online dan nggak punya uang sepeser pun. Jadi ini bisa menjadi solusi agar hidup teman-teman bisa lebih tenang. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Nah, untuk poin pertama, teman-teman harus tahu jika teman-teman sudah melakukan galpay atau gagal bayar, pihak pinjaman online itu tidak dirugikan ya teman. Kenapa kok bisa seperti itu Bang? Karena pihak pinjaman online itu untuk peraturan OJK terbaru itu wajib mengasuransikan pinjamannya. Jadi jika kita pinjam 1 juta, itu pihak pinjaman online langsung mengasuransikan pinjaman kita ke pihak asuransi. Jadi jika sewaktu-waktu kita galpay 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun seperti itu, pihak pinjaman online akan dapat uang dari asuransi tersebut. Tapi tidak 100% ya teman, biasanya cuma 80% atau 75% seperti itu. Jadi fix pinjaman online tidak rugi jika kita melakukan gagal bayar. Itu mindset yang harus teman-teman tanam ya, jangan sampai lupa. Nah, yang kedua, teman-teman harus tahu jika kita melakukan galpay atau gagal bayar itu tidak seserem yang dipikirkan orang-orang. Galpay itu tentang mindset ya teman. Jadi kita nggak perlu bayar, kita uninstall nomor WA, uninstall aplikasi pinjaman online, dan yang paling penting teman-teman copot kartunya agar nanti tidak diganggu oleh customer service atau debt collector yang meneror teman-teman 3 kali sehari. Udah kalah nubat ini. Dan teman-teman wajib untuk tahu jika resiko-resiko yang lain itu juga tidak terlalu berat. Misalnya mungkin akan didatangi debt collector, teman-teman harus pakai trik agar nanti tidak ketemu dengan debt collector, misalnya pulangnya jam 9 malam atau yang lainnya. Teman-teman harus tahu dan paham tentang ini, karena untuk peraturan sekarang debt collector tidak boleh menagih setelah jam 8 malam. Jadi teman-teman pulangnya ke rumahnya jam 9 malam atau jam 10 malam. Itu yang pertama, debt collector. Yang kedua yang biasanya ditakutkan itu adalah kontak darurat. Nah, kontak darurat ini biasanya dihubungi untuk menanyakan domisili teman-teman. Teman-teman harus bisa mengakali ini ya teman. Kontak daruratnya misalnya dialamatkan ke temannya teman-teman harus bilang dulu bahwa ini cuma penipuan, saya nggak pernah pinjam seperti itu, biar nanti bisa aman dari yang namanya teror pinjaman online ke kontak darurat. Itu banyak terjadi di teman saya, jadi teman-teman wajib untuk melakukan itu ya teman. Terus yang ketiga, teman-teman kalau ingin membayar, teman-teman harus berusaha ya teman. Jadi teman-teman berusaha keras bekerja, teman-teman berdoa kepada Tuhan agar diberi pertolongan untuk bisa membayar tagihan pinjaman online, bekerja keras mencari income tambahan selain pekerjaan utama teman-teman. Misalnya jadi content creator, misalnya banyak sekali ya teman, dagang di pinggir jalan atau yang lainnya. Yang jelas teman-teman cari sumber pemasukan yang lain agar income teman-teman, pendapatan teman-teman per bulan itu meningkat. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau sudah meningkat, teman-teman bisa punya kemampuan finansial yang bagus. Nah, kalau sudah punya kemampuan finansial yang bagus, teman-teman tinggal bayar saja pinjaman online tersebut. Tapi jika awalnya sudah mau niat galpay, ya digalpay sekalian saja nggak apa-apa. Nanti pol mentok cuma kena slik OJK. Slik OJK itu cuma nggak bisa pinjam lagi di pinjaman online manapun atau bank nasional swasta. Itu berlaku juga buat KUR BRI, kredit HP atau kredit motor yang lainnya, itu juga berlaku. Jadi jika teman-teman sudah galpay atau gagal bayar itu tidak bisa untuk melakukannya. Jadi teman-teman harus paham konsekuensinya. Itu adalah cara saya hidup tenang walaupun tanpa bayar tagihan. Semoga teman-teman terinspirasi, dan jika teman-teman ada solusi lain hidup tenang tanpa perlu membayar tagihan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa berdiskusi sama-sama agar bisa memecahkan masalah ini, agar kita hidup lebih tenang tanpa perlu membayar tagihan. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.